saya Lala Siti Nurlaila. Perkenalkan, nama saya Lucia Anjani. Kenalkan, nama saya Linda Maisarah. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Oke, selamat menyaksikan! Perkembangan Islam di Nusantara. Para pedagang Arab berlayar ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia pada abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi. Penyebaran Islam pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar Kepulauan Nusantara termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan juga Kesultanan Ternate dan juga Tidore di Maluku Timur. Pada akhir abad ke-13, Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur Laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan, di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur abad ke-15 di Malaka, dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16 di wilayah Nusantara, terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan, bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 1 bujur timur sampai 141 derajat 2 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah Khatulistiwa, beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda pada tiap-tiap wilayah. Keberadaan dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks pada berbagai aspek kehidupan penduduk. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pelayaran. Sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap pertanian di Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaan terhadap dewa-dewa, dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau relief. Kepercayaan ini telah tumbuh dan berkembang sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. 3. Politik dan pemerintah. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat ditemukan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kutai yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. 4. Perekonomian dan perindustrian. Kumpulan rumah penduduk yang tersebar di lembah-lembah sungai dan dataran-dataran pegunungan dengan segala aktivitasnya merupakan pendukung utama berlangsungnya stabilitas ekonomi pemerintahan. Daerah pedalaman adalah daerah agraris yang tertutup. Perdagangan sebagai satu aktivitas ekonomi dilakukan oleh golongan rakyat yang harus berjalan dengan padati atau sampan untuk transportasi dalam negeri. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagai besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Hasil pertanian persawahan menjamin stabilitas dan persediaan makanan secara teratur. Hasil panen berasal dari masyarakat di desa, dari berbagai wilayah kekuasaan lembaga agama atau mandala atau tanah milik perseorangan. 5. Sastra dan kesusastraan. Berhasil menelisik sastra Jawa itu jauh ke masa sebelum masuknya Islam ke Indonesia. Pada masa Mataram Hindu-Buddha, kitab Mahabharata dan Ramayana sangat mungkin telah digubah oleh dalam bahasa Jawa kuno pada permulaan abad ke-10. Berinduk ke kedua kitab itu maka banyak ditemukan gubahan-gubahan cerita yang sangat mungkin diambil sebagai atau utuh, sarga dan parwa, menjadi bentuk kakawin atau naskah-naskah yang lain. Bahkan seringkali naskah-naskah tersebut disesuaikan dengan kemuliaan yang ingin didapatkan oleh raja-raja. Untuk materi selanjutnya yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pineapple, McQuaid, Fatimi, dan seseorang orientasi Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Sauk.
Yang kedua yaitu teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasainya. Secara Arjumadil Ajra menambahkan Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang Arab yang berdagangan di Indonesia dan baru mulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12. Yang ketiga yaitu teori Persia. Alasan ini dikuatkan oleh corak Islam awal yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Islam bercorak Sufistik. Karena pada masa Al-Ghazali atau dinasti Abbasiyah muncul sufi-sufi pengembaraan yang bertujuan untuk menyebarkan Islam tanpa pamrih, maka sufi-sufi inilah yang disinyalir datang dan menyebarkan Islam di Indonesia. Sejarawan Husain Jajadiningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Teori Persia lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek persamaan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dengan Persia. Bukti adanya teori Persia. Yang pertama yaitu adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husain. Yang kedua yaitu adanya kesamaan konsep ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj. Yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang terakhir yaitu adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Soleh tahun 1297 Masehi di Pasai yang berasal dari Gujarat. Untuk yang terakhir yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7. Strategi dakwah Islam di Indonesia. 1. Perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam, sehingga memudahkan para pedagang Muslim dalam berdakwah. Pada saat itu, perdagangan internasional sebagian besar dikuasai pedagang Muslim. 2. Perkawinan. Pedagang Muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang Muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Muslim. Selanjutnya, dalam proses prosesi perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat, sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Contoh para ulama yang melakukan pernikahan dengan masyarakat pribumi, di antaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Kabungaten, perkawinan antara Raja Brawijaya dengan Putri Kampa yang beragama Islam, kemudian berputra Raden Patah yang pada akhirnya menjadi Raja Demak. 3. Politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. 4. Pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren selain mengajarkan ilmu agama juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam.
Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri, yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. 5. Kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemui di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan selanjutnya melaksanakan dakwah Islam. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak hal yang penting untuk diketahui mengapa agama Islam berkembang pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, antara lain, agama Islam bersifat terbuka, sehingga penyiaran dan pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. B. Penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara damai. C. Islam tidak mengenal diskriminasi dan tidak membedakan kedudukan seseorang dalam masyarakat. D. Perayaan-perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana. E. Dalam Islam dikenal adanya kewajiban mengeluarkan zakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu. Untuk materi yang terakhir, yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Untuk tahap yang pertama, yaitu kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi, terdapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Tolid ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 1327 Masehi, yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui campak. Untuk tahap yang kedua, yaitu terbentuknya kerajaan Islam pada tahun 13-16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik al-Soleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Untuk tahap yang ketiga, yaitu pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri, Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung, Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Terima kasih guys telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah.